Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Ya, tadi disebut kita malam ini barengan sama teman-teman yang dari tradisi saudara kita. Yang di sini Muslim semua ya. Ya, enggak apa-apa kalau ada yang enggak juga enggak apa-apa toh. Oh, ngajinya juga bukan ngaji fikih, ngaji filsafat. Nah, bertepatan dengan hari Natal. Ini malamnya malam Kudus. Iya kan, ini kan malam Kudus. Iya, jadi malamnya mereka. Dan tidak usah tanya saya hukumnya selamat Natal itu apa. Aku tidak ngerti, aku bukan ahli fikih. Banyak yang tanya, Pak gimana hukumnya Yombo? Tanya sana yang sama ahli-ahli fikih. Meskipun ya saya pasti punya standpoint sendiri, punya pendirian sendiri. Cuma ya ndak tak kandak-kandak ke. Dan nggak usah debat dan diskusi. Apalagi di internet, di Facebook, di TV, di koran, di majalah. Itu malah kamu sebenarnya nggak ngucapin selamat juga mereka ndak apa-apa, ngucapin selamat juga ndak apa-apa. Cuma kalau kamu gegeran di depan mereka, itu mereka juga agak manggel kan mestinya. Kalau temenmu nggak ngucapin selamat padamu kan kamu nggak apa-apa, diucapin juga terima kasih. Tapi kalau temenmu gegeran di dua ini diucapin selamat, nggak usah, dia bukan orang kan, kamu kan manggel. Maka menurut saya yang jadi masalah itu gegeranmu. Makanya jangan seneng-seneng bikin komentarmu, ndak masalah. Kalau ada temanmu setuju ya diem aja diani, orang yang nggak setuju juga diem aja diani. Yang penting kamu juga punya pendirian sendiri. Kan kayak gitu. Jadi problemnya di situ. Karena yang jelas mereka hidup di sekitar kita, tetangga kita, kan gitu. Dan Nabi bilang, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu." Jadi karena kita ikut kanjeng Nabi Muhammad, kan Nabi nggak bilang fal yukrim jaro muslimahu apa kan nggak, bukan nggak cuma tetangga muslim, jadi tetangga kita pun kita muliakan sesuai dengan kapasitas cara penangkapan kita untuk memuliakan mereka. Kalau di dunia sufi, hadis ini pernah dipakai oleh sufi besar, ulama besar namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini hidupnya di apartemen. Nah, kok pas kebetulan di atasnya kamarnya Hasan Basri itu orang Nasrani. Karena apartemen kan itu berarti kamar mandinya juga di atas macam tadi. Dan di rumahnya Hasan Basri itu, dari rumahnya Nasrani ini mereka nggak sadar kalau kamar mandinya itu bocor. Dan kalau kalian masuk ke apartemennya Hasan Basri, mesti di situ ada ember yang netes terus-terusan itu. Mereka juga nggak tahu dan Hasan Basri juga nggak ngasih tahu. Jadi pokoknya kerjaannya Hasan Basri tiap sekian jam sekali ganti ember. Sampai satu ketika Hasan Basri sakit. Nah, tetangganya ini nengok. Terus dia kaget luar biasa. Loh, mulai kapan ini saya sampean tiap hari menampung air dari kamar mandi saya? Hasan Basri nggak mau jawab, dia cuma senyum aja. Terus orangnya, mbok saya dikasih tahu biar saya nggak bertanya-tanya. Terus jawabnya terus, enggak apa-apa, cuma 20 tahun. Jadi cuma 20 tahun dia harus menampung itu. Terus dia, orang Nasrani yang jadi nggak enak luar biasa. Wah, sampean kok nggak bilang-bilang? Ya, kan Nabi saya yang memerintahkan. Itu tadi terus saja disebut, mangkana yu'minu billahi dan seterusnya. Jadi saya harus memuliakan kamu kan tetanggaku. Nah, ya, cerita selanjutnya terus dia tertarik sama Islam. Nah, kalau kamu gegeran, saya nggak tahu apa orang bisa tertarik sama kamu terusan. Misimu jadi kontraproduktif. Oke, malam ini ya Natal itu aslinya bahasa Portugal.
tapi terus diserap juga oleh bahasa Latin. Makanya kalian kan dengar istilah Dies Natalis. Dies Natalis itu artinya hari kelahiran. Kalau dalam bahasa Arab disebut Idul Milad. Jadi hari raya kelahiran. Kadang-kadang disebut Christmas. Christmas itu singkatan dari Christe Masse. Jadi Misa Kristus. Christmas. Kadang-kadang disingkat pakai huruf X. Jadi Xmas. Itu karena kalau dalam bahasa Yunani, Kristus itu simbolnya X. Kalau kalian kan nggak seneng kalau X-nya cuma satu, kalian suka X-nya 3 biasanya. Itu bukan Kristus kalau X-nya 3 itu. Nah, kalau Kristus itu X-nya 1 terus X masa itu ya untuk nyebut Kristus di era itu. Ya pendapat macam-macam. Tapi yang kamu lihat hari ini misalnya pohon Natal apa Sinterklas itu munculnya abad 16, 18 lah Eropa. Kalau Sinterklas Amerika. Kenapa pakai pohon cemara? Pohon Natal itu kan cemara. Itu sebenarnya simbol dari hidup yang abadi. Jadi cemara itu kan satu-satunya pohon yang masih hidup dan warnanya hijau kalau musim salju. Jadi maknanya cemara itu hidup abadi, evergreen, hijau terus. Jadi lagu-lagu yang enak terus didengar kan biasa disebut evergreen. Itu sebenarnya pohon cemara arahnya ke sana, maka terus dipakailah di hari Natal sebagai hiasan. Kalau Sinterklas itu diambil dari nama Santo Nikolas, dari tradisi Kristen. Santo Nikolas ini orang suci. Santo itu kalau di kita ya wali. Kalau kalian baca Santo Nikolas itu sangat kasih sayang, suka memberi. Dan masa kecilnya kayak Abdul Qadir Jailani. Kalau Abdul Qadir Jailani kan lahirnya 1 Ramadan, sehingga begitu dia lahir dia nggak mau nyusu siang hari. Nah kalau Santo Nikolas ini sama, lahir waktu bayi, waktu kecil dia nggak mau nyusu di ibunya kalau hari Rebo sama hari Jumat. Waktunya orang Kristen dari ordo tertentu puasa. Jadi dia nggak mau nyusu hari Rebo sama hari Jumat. Santo Nikolas ini dianggap pelindung laut, pelindung pelayaran, pelindung kapal dagang. Karena ada cerita satu ketika dia ikut kapal, kemudian tiangnya roboh kena seorang kelasi. Kapalnya ini roboh karena ada badai. Terus Santo Nikolas berdoa, badainya reda, terus yang tadi dianggap mati hidup lagi. Maka dia dianggap pelindung dewa laut dan dewa kapal dagang. Nah itu kenapa diasosiasikan dengan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Itu sumbernya dari Itali. Jadi Santo Nikolas itu waktu meninggal terus dikremasi di Itali. Nah, di Itali ini ada mitos. Jadi waktu Yesus lahir itu ada seorang nenek sihir, ini mitos, yang pingin ngasih, jadi dapat perintah dari Tuhan ngasih hadiah sama Yesus dan ibunya. Cuma dia datangnya telat. Saya lupa nama tukang sihirnya itu. Kalau enggak Befana apa siapa gitu. Terus ngasih hadiah, cuma dia telat. Dan sebagai hukumannya setiap hari Natal dia harus ngasih sebanyak mungkin anak kecil hadiah. Nah, cuma karena ini mitos, biar nggak jadi mitos yang animistis sama kalangan Nasrani Itali, terus sudahlah bukan tukang sihir kok itu kita sebut aja Santo Nikolas. Dan nanti akhirnya jadilah dia Sinterklas. Dan dari situ terus masuk bisnis, ya termasuk topi Sinterklas, termasuk dan macam-macam. Dari situ bisnisnya. Oke, itu pengajian Natalnya.
Yo, ben kamu ngerti sidik-sidik lah ya, masa tiap hari ngomong tapi tidak ngerti. Kalau Merry Christmas, Merry itu artinya gembira, happy. Jadi Merry Christmas and Happy New Year itu sebenarnya sama aja, Happy Christmas and Happy New Year. Cuma dikasih kata-kata Merry biar lebih seksi mungkin. Oke, kita ngaji ya, filsafat. Oke, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh kesekian dari tradisi postmodernisme, yaitu Jacques Derrida. Filosof Prancis yang pasti sudah akrab di telinga kita. Cuma memang pikiran-pikiran Derrida agak jelimet. Mungkin 2 kali lipat jelimetnya dari pikiran-pikiran Rorty minggu lalu. Bagi yang tidak paham. Ya, yang sudah paham ya paham aja, tidak jelimet. Oke, kenapa Derrida agak rumit? Karena Derrida sendiri, ide besar yang dia bawa adalah dekonstruksi. Yang intinya tidak ada struktur, tidak ada kebenaran yang pasti. Dan itu bikin rumit. Berarti termasuk pikiran-pikirannya Derrida sendiri. Dan itu yang nanti jadi titik balik kritik orang pada Derrida. Meskipun dia menyumbangkan satu metode yang hari ini sangat populer, khususnya mereka yang menggeluti dunia post-struktural. Derrida asli Aljazair, tapi hidupnya di Perancis, sehingga dia lebih dikenal sebagai filosof Perancis. Bapaknya Yahudi, dari keluarga Yahudi. Jadi yang tidak suka Yahudi, ya monggo, tidak apa-apa kalau tidak suka Derrida. Tapi pikiran-pikiran Derrida luar biasa. Dia gara-gara Yahudinya dia sempat dikeluarkan dari sekolah karena sekolahnya agak anti-Semit. Kalau anti-Semit kan Yahudi juga termasuk. Pinter luar biasa, tapi juga pernah ngelamar di satu universitas favorit dan gagal. Saya lupa namanya itu. Tapi ya dia tidak diterima. Meskipun tahun kesekian berikutnya dia masuk lagi, diterima, dan akhirnya jadi dosen di sana. Jadi kalian yang gagal UMPTN tidak apa-apa, Derrida aja gagal, kan gitu kamu bilangnya. Enggak jaminan yang gagal UMPTN itu nanti tidak sukses. Oke, jadi tulisan-tulisannya banyak, sekitar 20-an lebih yang bisa kamu akses, bahkan bisa di-download gratis di internet. Ya bahasa Inggris. Kalau mau aslinya ya monggo yang bahasa Perancis. Loh iya kan. Tapi bahasa Perancis itu enak kalau didengar. Jadi kalau ngomong itu suaranya kayak di mulut semua itu kan. Kayak orang lagi makan roti terus ngomong gitu kan. Semua itu Perancis. Kalau lidahnya orang Jawa agak susah. Kalau Inggris lebih mudah dari sisi dialek, tapi kalau Perancis agak mending. Oke, kita langsung masuk ke Derrida. Tidak ada hal luar biasa dalam hidupnya. Lahir tahun 30, meninggal belum lama 2004. Penyakitnya sama persis kayak penyakitnya Richard Rorty, kanker pankreas. Jadi sakit yang berat-berat. Karena orang pintar-pintar mungkin karena tiap hari mikir, tiap hari tadi terus penyakitnya abad-abad. Kalau kamu kan enggak, karena banyak santainya, banyak senang-senangnya, penyakitnya kan enggak berat. Paling masuk angin, pilek, panu, kan sejenis-jenis itu aja. Jangan khawatir, nyantai aja ya. Jadi enggak ada penyakit berat.